Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Kita akan mulai terapinya, insyaallah sebentar lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Ros, Kak Cahaya. Selamat datang teman-teman semuanya. Sebentar ya, izin saya share ke grup-grup terlebih dahulu. Waalaikumsalam Kak Aimi, Kak Ferhadius. Siap. Silakan teman-teman bisa bergabung dan siapkan ya, bagi yang baru saja bergabung, silakan bisa siapkan air, kantong plastik, kemudian turunkan foto, kemudian buang jimat, barangkali masih ada yang menyimpan jimat. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Yang jika kita hitung maka demi Allah kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita di forum ini setelah kita libur ya kemarin. Kemarin libur karena saya terlalu lelah, teman-teman. Saya terlalu lelah dengan dunia ini dan saya harus membagi waktu ya, membagi energi, manajemennya harus betul-betul ditata ya. Maka saya kemarin izin untuk ya off, untuk tidak live dulu. Oke teman-teman, apapun keluhannya ya silakan selamat bergabung. Kak Prapti, Kak Elda, Kak Awid, Kak Una, Kak Rizva, Kak Sun, Resun, Kak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya. Siap, Kak Desi sudah konsumsi madunya, mudah-mudahan semakin sehat. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya doa teman-teman, hajat teman-teman semuanya. Insya Allah ada terapi ya. Pokoknya kalau dipajang ada tulisan begini, itu pasti ada terapi. Ya, oke ya. Ini loh, tulisan-tulisan ini menandakan ada terapi. Kalau nggak ada terapi, ini nggak mungkin saya pajang. Gitu. Oke ya. Teman-teman. Oke, nyari-nyari dari tadi. Iya, kalau kita libur, biasanya kita informasikan di grup. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup, silakan segera gabung ke grupnya. Grupnya namanya terapilangit.com ya. Silakan teman-teman bisa kunjungi terapilangit.com ya teman-teman ya. Ya, ini untuk masuk ke dalam grup silakan kunjungi saja di sini, terus kemudian klik tombol yang paling atas. Itu insya Allah teman-teman langsung masuk ke dalam grup. Oke, salam kenal Kak Nur Hayati, Kak Supatmi, Kak Agustina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik teman-teman, sudah banyak yang selesai ya mengikuti terapinya di grup. Saya minta testimoni dari teman-teman yang sudah selesai mengikuti terapi selama lebih dari 21 hari. Ya, Kak Ida Gusti, tadi pagi dan tadi malam itu kita libur ya. Kita libur karena saya harus menata agenda karena banyak sekali agendanya. Saya harus juga membimbing teman-teman yang ingin membangun kekuatan finansial, yang ingin lunas hutang ya.
Kita punya grupnya khusus, sehingga saya harus memprioritaskan ya. Ada beberapa prioritas grup yang harus saya utamakan. Antara lain ada grup yang mereka serius ingin membangun bisnis. Nah, ini juga saya harus menyusun materi-materinya. Ya, saya juga sedang sibuk sini Kak Vivi. Saya beberapa hari off gitu. Testimoninya alhamdulillah lancar segala urusan, alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman ya, kita melanjutkan pembahasan kemarin ya. Pembahasan kemarin kita membahas tentang yang bukan hari kemarin ya, sekitar hari Jumat. Hari Jumat kita sudah membahas tentang apa ini? Sudah lebih dari 2. Oh, sudah lebih dari 2 bulan ikut terapinya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Saya bangga dengan teman-teman yang istiqomah menjalankan terapi ini, karena itu berat loh. Untuk bisa menjalankan terapi selama sebulan saja itu berat. Tidak mudah. Banyak orang yang kemudian keluar dari grup. Karena alasan mungkin HP lemot. Begitu ya. Terus kemudian karena alasan tidak yakin dengan terapinya. Karena mungkin ada yang terus terang mengatakan begini, mungkin terapi ini tidak cocok dengan saya. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebetulnya ingin saya jawab panjang lebar. Loh, tidak cocoknya di mana? Karena ini kan sebetulnya terapi ini kita ambil dari Al-Quran. Ini terapi, ya betul-betul kita ambil inspirasi dari Al-Quran. Allah yang mengatakan, Allah yang berfirman ya di dalam Al-Quran, ingin solusi hidup, kerjakan ini. Ya, misalkan kita sudah tahu lah ayat 1000 dinar ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gitu ya. Terus kemudian kita kemas. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya ini teman-teman hafal semua lah saya yakin ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan makhraja, jalan keluar begitu. Nah, terus kemudian bukan hanya sekedar jalan keluar, tapi ini untuk semua masalah ya. Apapun masalahnya, entah itu hutang, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah anak, sakit-sakitan. Ya solusinya bertakwa kepada Allah. Allah adakan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu. Nah, kalau teman-teman merasa tidak cocok dengan terapi ini, berarti teman-teman meragukan kekuatan Allah. Teman-teman bisa jadi ya meragukan kekuasaan Allah. Karena terapinya itu hanya mengajak kita semuanya untuk dekat dengan Allah. Iya kan, teman-teman? Kalau memahami terapi secara keseluruhan, ya, pasti teman-teman bisa mengambil kesimpulan, oh, ternyata terapinya ini, ya kan? Ini mengajak dekat kepada Allah, mengajak menjalankan seluruh perintah Allah, terus kemudian mengajak untuk menjauhi apa yang Allah larang, begitu kan? Hanya seputar itu. Tapi jangan kemudian berpikir, oh cuma begitu. Walaupun cuma begitu teman-teman, pertama berat sekali menjalankannya. Yang kedua, ya itu efeknya luar biasa kalau seandainya kita istiqomah. Begitu ya teman-teman. Nah termasuk kemarin Jumat kita sudah, alhamdulillah ya, kalau yang sudah merasa cocok dengan terapinya, terus kemudian merasa hatinya adem, kemudian banyak keajaiban. Iya betul sekali, alhamdulillah. Terapinya insya Allah jam 20.30. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Jam 20.30 kita mulai. Jadi ada yang mulai sembuh penyakitnya, ada yang mulai sabar walaupun mungkin suaminya masih macam-macam gitu ya, masih nakal, masih mungkin ya berbuat aneh-aneh, tetapi minimal sabar dulu, kemudian ada muncul bahagia dulu. Kalau belum istiqomah, paling tidak tetap bertahan di grup dulu ya teman-teman ya. Tetap bertahan di grup dulu. Bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grupnya, silakan bisa ya kunjungi ini, situs ini. Nanti pencet yang paling atas. Atau nanti setelah terapi, kita akan tunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Gitu. Ya, ada yang mulai tidurnya nyenyak, alhamdulillah. Ada yang mulai gangguan aneh-aneh dalam tubuhnya hilang. Ya, alhamdulillah sekali ya. Ini semua karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena saya, ya, tapi karena Allah sudah mengizinkan. Ya, termasuk masalah anak Kak Wagini, nanti Kak Wagini sudah menyimak, kita sudah hidupkan ya channel terapi anak. Yuk, siapa di sini yang punya anak tetapi pertama anaknya berkebutuhan khusus dan ingin mendapatkan terapi? Atau yang kedua, anaknya sehat-sehat saja, baik-baik saja, tetapi teman-teman ingin mendapatkan pendidikan sesuai syariat Islam. Yuk, yang punya anak atau calon ibu
atau yang belum menikah sekalipun, yang jomblo. Yuk, siapa yang jomblo di sini yang ingin belajar, ya silakan diikuti, di follow channel kami yaitu Child Dream. Child ya, CHILD, Dream, dreamnya mimpi, Child Dream. Nah ini penting teman-teman, bagi para jomblo ini penting. Jangan mentang-mentang aku masih jomblo, nggak butuh ilmu mendidik anak, nggak butuh ilmu parenting. Justru masih tuna asmara, kita sepakat pakai istilah tuna asmara ya. Justru masih tuna asmara tuh ya, pantaskan diri. Salah satu cara untuk bisa menjemput jodoh yang terbaik adalah dengan memantaskan diri bahwa kita siap mendidik aset titipan Allah, gitu, ya kan? Tuna asmara ini seringkali, ayo siapa di sini kaum tuna asmara? Saya yakin banyak yang menyimak ya, yang menyimak tuna asmara nih. Seringkali kegalauan itu bukan hanya terjadi pada mereka yang sudah berumah tangga kemudian rumah tangganya ada masalah, tapi justru kegalauan ini terjadi pada kaum jombloisme, kaum tuna asmara, ya kan? Aliran-aliran tuna asmara ini siapa ngaku? Ayo. Seringkali galau kan? Mohon maaf ketika makan di warteg, di warung, ya kan? Di warung. Terus kemudian ditanya sama penjualnya, mau makan apa mas? Mau makan apa mbak? Ini apa? Ini, oh tahu ada nggak? Oh ini tahu isi. Ya ada nak ini. Mau pakai tahu isi? Terus dia lihat tahunya nih. Si jomblo ini lihat tahu isi saja nangis teman-teman. Nangis sesenggukan. Ya. Terus kan penjualnya bingung. Mas, mbak kok nangis kenapa? Ya. Ini menyakitkan bu. Tahu ini sangat menyakitkan. Kok menyakitkan gimana? Tahu isi, ini kan tahu isi ya. Tahu isi saja ada isinya. Kenapa hatiku kosong? Nah itu loh. Nah ini jomblo. Lihat tahu isi saja nangis. Ya. Terus kemudian udah sabar ya mas, sabar ya mbak. Mudah-mudahan Allah berikan jodohnya begitu. Nah ini kan parah gitu kan. Terus kemudian minumnya apa mas? Minumnya apa mbak? Minumnya ini aja teh. Oh ya, tehnya manis atau enggak? Jawabannya malah ngawur juga. Enggak perlu manis. Yang penting setia aja. Itu sudah cukup bagi hatiku. Nah ini kan parah juga. Ditanya minum tehnya manis atau enggak, malah jawabannya lebay begitu. Iya kan? Nah maka ini sebuah tamparan bagi kita, bagi para, bukan kita ya, saya enggak gitu loh teman-teman yang berada di dalam komunitas tuna asmara. Oke. Barangkali perlu kita bentuk ya. Perlu kita bentuk nih komunitas tuna asmara. Tuna asmara fisabilillah, ketawa tapi sakit teman-teman, jangan hanya sekedar pura-pura ketawa padahal hatinya menangis ya. Kalau hatinya menangis, minta kesabaran kepada Allah. Begitu ya. Jangan wah ini pura-pura ngakak padahal sakit hatinya. Astagfirullah ya Allah. Lihat pasangan suami istri pegang-pegangan, sakit hati, cemburu, kemudian baper, ya kan? Jangan sampai teman-teman nanti ke laut ya. Jangan sampai teman-teman ke laut, masa depan teman-teman masih panjang. Jangan naik gunung dulu, hati-hati. Bisa jadi nanti, wah itu penunggunya banyak tuh. Jangan-jangan ada bisikan. Ya, ada bisikan supaya ya melakukan hal-hal yang menganggap semuanya itu selesai jika itu dilaksanakan. Jangan ya dek ya. Oke, maka teman-teman semuanya, mari kita jadikan kehidupan ini, segala macam kehidupan ini yang kita bahas kemarin Jumat tuh. Ya kan? Yang kita bahas kemarin Jumat. Segala macam kehidupan ini bisa kita jadikan pelajaran hidup. Allah ini sebetulnya sudah memberikan kode-kode kehidupan, kode-kode solusi, kode-kode hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Contoh misalkan ya, kita melihat daun gugur, ya kan? Daun jatuh. Wah, kita ini jadi pelajaran nih. Sekarang bisa tertawa, tapi selesai galau lagi. Kak Only, ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum dapat jodoh bisa mendapatkan jodoh yang terbaik, yang solih-solihah, yang bisa membawa ke surganya Allah Azza wa Jalla, yang setia, ya nggak selingkuh. Nah, kemarin sudah saya share tipsnya tuh. Ada yang masih ingat tips untuk mendapatkan pasangan yang setia nggak selingkuh? Ya, kalau yang sudah tahu diem ya. Yang sudah tahu diam. Yang belum tahu, yuk. Yang belum tahu komentar.
tips mendapatkan pasangan yang setia, nggak selingkuh. Atau, yuk diem dong, jangan kasih bocoran dong. Atau yang sudah menikah, tapi ingin lihat suaminya ini setia nggak. Belum tahu? Pingin tahu? Yuk, yang belum tahu dan pingin tahu silakan komentar, belum tahu. Yang sudah tahu, diem. Diem loh, awas loh kalau kasih bocoran. Yang penting jangan good looking. Loh, kok malah jangan good looking? Oke, ciri-ciri, nanti teman-teman yang sudah menikah, cek suaminya. Kalau yang belum menikah, waspada. Ya, waspada. Dan pilihlah tipe seperti ini. Yuk, yang sudah menikah, cek suaminya. Apakah tipe setia, nggak doyan selingkuh atau nggak? Cek. Iya betul, cari yang gendut. Ya, cari yang gendut, yang buncit, yang bulet. Kalau digelundungin itu gelinding, teman-teman. Oke? Cari yang seperti itu. Kalau misalkan naik gunung bareng berat, naiknya berat, ya, terus kemudian pas di puncak enak turunnya, tinggal digelundungin aja, nanti gelinding ke bawah. Nah itu semakin bulat, itu semakin setia. Semakin gendut, semakin buncit, itu semakin setia. Oke ya, itu bocorannya. Kenapa suami gendut, suami buncit, suami bulat ini setia? Karena suami gendut, semakin buncit, dia akan sulit mengejar wanita lain. Gitu ya. Ya, lelaki gendut itu akan sulit mengejar wanita lain, sehingga pasti akan setia, bertahan dengan istrinya. Sulitlah mengejar wanita lain. Begitu. Nah, maka teman-teman, ya, ini bisa jadi sebuah pelajaran hidup ya. Semua yang ada di alam semesta ini buncitnya itu bukan six packs. Kita mungkin kaum Adam ya, atau mungkin para istri merindukan suami yang six packs. Tapi ini kayak saya ini bukan six pack teman-teman. Saya 6 months, atau 6 months ya, 6 bulan. Maksudnya seperti hamil 6 bulan. Begitu. Maka teman-teman, ayo kita jadikan pelajaran hidup di sekitar kita menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa. Misalkan kita lihat daun berguguran. Iya, benar ya Kak Fitri. Ngap, ngos-ngosan, ngejar perempuan lain. Kalau suaminya kurus berarti tukang selingkuh. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Insya Allah teman-teman di sini, ya teman-teman di sini saya doakan memang teman-teman yang sahabat solihah, yang dirindukan surga, yang nggak nakal, yang nggak doyan selingkuh. Insya Allah yang di forum ini ya, mudah-mudahan teman-teman yang nggak nakal, yang nggak selingkuh, yang benar-benar setia dengan pasangannya, gitu. Yang doyan selingkuh biarkan yang di luaran sana lah. Ya kan, yang di luaran sana, yang doyan selingkuh, yang nakal-nakal itu yang di luaran sana. Tapi biasanya yang di luaran sana, ya biasanya sih pindahan dari sini gitu. Mudah-mudahan tidak. Teman-teman yang ingin terus menjaga ketaatan, ayo kita ngumpul bareng dengan kekuatan jamaah ya. Kekuatan jamaah yang insya Allah kita akan saling mengingatkan dalam kebaikan. Iya, live-nya ada 2 teman-teman ya, ada 2. Di akun Terapi Langit, di akun Coach Mufti. Ayo kita lihat sekitar kita sebagai solusi hidup. Yang, ya, asal jangan punya suami yang solehah ya. Ada suami solehah seperti apa? Suami solehah itu adalah suami yang sholat jamaahnya itu di rumah. Sholat jamaahnya di rumah itu suami solehah gitu. Karena orangnya setia, nggak boleh ketahuan apa nih? Oh teman-teman, suami kena pelet. Taunya kena pelet dari mana? Kak Merai. Jangan sekedar ini ya, menyimpulkan sendiri. Oh, suamiku ini kayaknya kena pelet. Belum tentu kena pelet. Bisa jadi dia menyerahkan diri, ya. Jangan sekedar nuduh pelet begitu. Bisa jadi suaminya yang benar-benar ikhlas menyerahkan diri kepada pihak lain gitu ya. Tapi dicek juga nanti ya dari tanda-tandanya seperti apa, karena bisa jadi ada gangguan jin yang itu bukan berasal dari pelet. Bisa jadi memang dari gangguan jin namanya jin dasim. Oke, ini ada bagi laki-laki kaum Adam yang bernama Mas Dasim, ada Pak Dasim, tolong ganti nama ya. Tolong ganti nama. Jangan sampai namanya Pak Dasim itu nama jin pelakor yang ada di sekitar kita. Bisa jadi hobi, betul. Ada hobinya aneh-aneh gitu ya. Maka teman-teman ketika kita melihat
melihat mungkin di sekitar kita, ya, kita jadikan kita jadikan pelajar. Misalkan suami kita aneh-aneh nih. Kok suami kita ya? Saya kan laki-laki, suami teman-teman gitu kan. Nggak pakai kita. Kalau kita kan saya terlibat. Suami teman-teman misalkan aneh-aneh. Biasanya itu pasangan itu cerminan kita. Ya. Walaupun belum tentu ya, biasanya gitu. Biasanya adalah pasangan itu cerminan kita. Betul nggak kira-kira? Ayo sebelum, oh iya lama nggak terapi lidah ya. Kalau teman-teman mungkin sendiri mungkin agak berat, agak malas ya. Oke, insya Allah nanti kita praktekkan ya. Pasangan itu cerminan diri kita. Maka sebelum kita menyalahkan para suami, para istri, begitu ya, ngaca dulu. Kita berkaca dulu. Bisa, silakan. Calon lurah. Wah, ada Pak Lurah nih. Mudah-mudahan terpilih ya, calon lurah. Oke. Pesan saya dengan Pak calon lurah ini, ayo jadikan kekuasaannya nanti untuk memberantas kemaksiatan. Jadikan kekuasaannya ini untuk menegakkan kebenaran. Seperti halnya Satria Baja Hitam, begitu ya. Penegak kebenaran, seperti Power Rangers. Oke, teman-teman, insya Allah kita akan, ya betul, memang betul. Ada kasus-kasus tertentu, karena itu sebagai sebuah pelajaran. Ya, istrinya Fir'aun, ya, jadi sangat-sangat solihah, bertakwa kepada Allah, ya, Aisyah, Asia, ya, ini luar biasa, ya, beda sama seperti halnya istrinya Nabi Nuh, ya, dan Nabi Lut, gitu. Ini juga malah sebaliknya, bukan istri yang solihah, istri yang membangkang, begitu. Nah, ini sebagai sebuah perumpamaan, sebagai sebuah kisah. Nah, di dalam kehidupan kita, itu juga banyak kisah-kisah, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pelajarannya, teman-teman. Maka jangan abaikan apa yang kita lihat. Oke, Kak Nasya, insya Allah ya, nanti kita bacakan ayat-ayat Al-Quran untuk teman-teman yang sedang sakit, sedang galau. Bukan Sailor Moon, iya. Kita tidak menggunakan dengan kekuatan bulan, gitu ya. Wah, ini kelihatan umurnya nih yang tahu Sailor Moon nih. Kita dengan kekuatan Allah, ya, bukan dengan kekuatan bulan seperti Sailor Moon. Begitu. Nah, maka kita lihat kejadian di sekitar kita, teman-teman, ini bisa menjadi sebuah pelajaran hidup. Tadi ya, daun berguguran. Ini kok saya nggak jadi cerita daun berguguran sih? Kita harus memahami, oh ini daun berguguran pasti atas izin Allah. Nggak mungkin jatuh sendiri. Iya, tahulah Kak Ifah, masa nggak tahu? Saya tahu Doraemon loh. Ya. Pelajaran yang bisa diambil ini bisa masuk ke pendidikan parenting. Pelajaran yang bisa diambil dari Doraemon, ya, khususnya Nobita dan Giant. Itu pola salah asuh semua itu. Ya. Nah, lebih jelasnya nanti teman-teman silakan ikuti akun Child Dream ya. Itu khusus untuk membahas masalah parenting. Unyil tahu dong Kak Elda, ya. Saya jelek-jelek ini tahu Unyil. Pak Ogah ya. Oke. Wah, ini kelihatan umurnya berarti. Daun berguguran ini pasti atas izin Allah. Ada daun yang dia diterpa angin tapi nggak gugur. Ini pasti atas izin Allah. Nah, demikian juga masalah dalam hidup kita. Ketika Allah singkirkan masalah dalam hidup kita, ya, ini bukan karena kehebatan kita, pasti karena Allah sudah mengizinkannya. Oke, belum dimulai. Ini sebentar lagi ya. Saya sedang menyampaikan pelajaran hidup ini. Pelajaran hidupnya penting banget loh. Dan ini merupakan bagian dari terapi. Cara konsumsi madu silakan DM ya. Sudah 20-30 kapan mulai? Oke deh, karena teman-teman memaksa. Berhubung tahun berapa? Teman-teman ada yang belum tahu, saya kelahiran berapa? Ada yang penasaran? Nggak usah kasih tahu ya. Nanti shock semua. Silakan tebak, saya kelahiran berapa? Karena berhubung ada yang tanya ini. Sudah tahu, sudah pernah saya bocorkan. Waktu itu, pekan kemarin, ya, saya tanya ke teman-teman kira-kira tahun berapa. Ada yang jawab tahun 75 tuh teman-teman. Saya kelahiran tahun 75, setua itukah saya? Subhanallah, astagfirullah, na'udzubillah. Teman-teman, saya kelahiran, ya kan, 70. Allah Akbar, ini sengaja ya. Ini sedang melatih kesabaran saya barangkali ya. Oke, tenang saja. Saya sabar kok. Iya, betul sekali. Kak Suwarti, betul sekali. Tahun 85. Oke.
Yang penting jiwanya muda ya teman-teman ya. Iya, ini ujian. Oke, kita mulai yuk. Bismillah. Sudah. Cukup. Tahun 75 masih muda. Iya kah? Perasaan tahun 75 itu sudah ini. Enggak, ding. Saya harus banyak-banyak ngeremnya kata-kata yang tidak baik. Oke, mari kita mulai. Iya dong, masih muda dong. Mudah-mudahan ya. Yang penting itu bukan usia muda dan tuanya, tapi amal yang sudah kita perbuat seperti apa. Oke, kita mulai. Yuk, kirain tahun 65. Allahu Akbar, Kak Wawa. Tolong share alamatnya ya. Kita selesaikan di luar nanti, oke? Mau diselesaikan secara damai atau dengan cara yang lain? Oke, kita tutup ya. Kita tutup komentarnya teman-teman yang masih gatel berkomentar. Oke, terapi lidah nggak usah ditutup dulu ya. Saya kesepian kalau nggak ada komentar. Oke ya. Nanti terapinya saya tutup komentarnya ketika nanti terapi Enerpos gitu ya. Oke? Siap. Ini kayaknya banyak yang kemarin meronta-ronta ya ketika saya nggak live 1 hari. Nah, sekarang pada pelampiasan semua ini. Komentarnya benar-benar komentar memancing kesabaran, ya kan? Baru 1 hari saya nggak live. Ternyata sudah begitu live, sangat brutal sekali di sini. Oke, yuk terapi lidah. Terapi lidah ya. Ya, siap Kak Pusmita. Siap, laksanakan. Yuk, julurkan lidahnya. Lipat ke atas. Oh, bentar dulu. Jangan melet-melet dulu ya. Jangan melet-melet dulu. Nanti dikira makhluk apa gitu. Oke? Tarik nafas ya. Hembuskan lewat mulut. Latihan dulu. Latihan nafasnya. Tarik nafas panjang sambil istighfar ya. Iya, brutal. Astagfirullah. Teman-teman, jangan bikin ketawa ya. Yuk, bersihkan dulu nafas yang ada di dalam badan kita, yang ada di dalam paru-paru kita. Tarik sekuatnya, nggak usah ditahan, hembuskan. Sambil bunyi gitu ya, kayak ban bocor ya. Oke, sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, tutup komennya nanti ketika terapi Enerpos. Kalau terapi Enerpos saya nggak boleh ketawa. Kalau sekarang ketawa nggak apa-apa, karena saya kesepian terus terang ya. Kalau komentarnya ditutup, kok kayak sepi, kayak nggak ada yang nyimak gitu. Kayak ngomong sendiri, kayak orang nggak jelas gitu ya. Oke, sudah silakan. Sekarang, ya melet. Lipat ke atas. Barangkali ada yang baru bergabung dan belum paham ya. Latihan pernafasan. Nah, ini jadi begini, latihan pernafasan itu jangan sampai mendatangkan jin ya, karena ada beberapa metode latihan pernafasan itu yang bisa mengundang jin. Khususnya ketika teman-teman kombinasikan dengan meditasi. Ya, hati-hati teman-teman yang suka meditasi ada. Apalagi sampai gerakannya seperti ini. Wah, mungkin dianggapnya keren gitu ya. Wah, keren. Atau gini. Atau begini. Hati-hati meditasi yoga, meditasi tai chi, meditasi pernafasan, tarik nafas, kemudian di situ supaya mengosongkan pikiran. Nah, kadang ada gerakan tertentu. Ini yang kemudian menyerupai ritual agama lain. Dan ketika gerakan tersebut menyerupai ritual agama lain, apalagi ditambah pikiran kosong, kan seringkali pikiran kosong, yaitu maka kemungkinan ada jin masuk, begitu. Terapi lidah, tujuannya adalah untuk ketenangan, menghilangkan stres, terus kemudian melancarkan peredaran darah, ya, terus kemudian di sini mengembalikan fungsi organ tubuh ke semula, ke fungsi normalnya, insya Allah, ya. Jadi banyak penyakit yang disebabkan karena stres, karena tekanan batin, karena tekanan banyak pikiran. Nah, maka kita mencoba menetralkan tekanan batin dulu ya. Yuk, dengan cara latihan terapi lidah. Yuk, lipat ke atas, sudah? Seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan saya sudah sikatan ya. Saya lupa sudah sikatan belum. Mudah-mudahan nggak ada sambal nempel di gigi ya. Kalau ada, tolong diingatkan. Coach, itu ada cabai nempel di gigi gitu. Oke, lidah sariawan nggak apa semampunya. Dilipat ke atas. Kemudian giginya tutup ya. Giginya tutup, bibirnya tutup.
Jangan sambil buka. Nggak boleh gini, tapi harus ditutup. Oke? Saya nggak akan ikut praktek karena saya membantu menghitung. Yang praktek teman-teman saja. Oke, badan rileks, tenang, santai, ya. Jangan mikir aneh-aneh. Jangan mikir yang iya-iya, gitu ya. Jangan tersenyum. Apalagi ngakak, begitu. Oke, kita pakai pola yang gampang saja ya. 5, 5, 5. Bareng-bareng teman-teman. Pokoknya tutup lidahnya, lipat lidahnya, tutup giginya, tutup bibirnya. Nanti tarik nafas 5 hitungan, kemudian tahan nafas 5 hitungan, dan hembus nafas itu lewat hidung. Tarik itu lewat hidung, bukan lewat telinga ya. Tarik nafas itu lewat hidung, kemudian ditahan, hembuskannya juga lewat hidung. Begitu. 5 tarik, 5 tahan, 5 hembus. Kok saya bikin ngakak, perasaan saya nggak berniat ngelucu. Teman-teman aja yang gampang ketawa. Oke, silakan lipat lidahnya, tutup mulutnya, tutup giginya. Yuk, hitung. Tarik nafas 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan di perut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat hidung sambil zikiran dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Terlalu lama ngitungnya. Sudah engap ya, sudah ngos-ngosan. Nggak apa-apa. Atau mau dikurangi, 3, 3, 3. Sambil pikiran jangan lupa, jangan kosongkan pikiran. Kalau ingin konsentrasi, fokus, pejamkan mata. Oke, pejamkan mata. Yuk, sekali lagi. Ya, posisi lidah. Nggak apa-apa, pengen muntah nggak apa-apa. Ingin muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Yuk, silakan lipat lidah ke atas. Tutup mulut, kita 5, 5, 5. Yuk, tarik nafas lewat hidung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat hidung. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskannya itu jangan langsung ya. Mentang-mentang sudah nggak tahan. Ini lama banget sih ngitungnya. Begitu hembuskan langsung keluar semua. Jangan keluar semua. Zikirnya bebas, Kak Mun. Zikirnya bebas. Zikirnya bebas bisa ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz. La haula wala quwata illa billah. Tapi dalam hati. Kalau mau diucapkan ya susah kan? Ya kan? Harus dalam hati seperti itu. Loh, ekspresinya biasa aja loh. Oke, teman-teman. Keluarnya itu pelan-pelan dari hidung ya. Gini. Nih. Misalnya saya contohkan ya. Misalnya gini. Saya contohkan tarik nafas 5. Nah, jadi pas hembus habis itu pas 5 hitungan. Begitu. Juga ketika nariknya itu jangan 1 detik. Kita ngitungnya tarikannya itu 5 detik ya. 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Dipaskan pas hitungan kelima itu full nafasnya. Jangan kemudian langsung. Nah, itu 1 detik itu. Enak lewat mulut. Gimana kalau lewat mulut? Kan mulutnya tertutup. Coba ya, saya praktekkan ya. Lewat mulut nafasnya gimana? Gak bisa teman-teman. Susah. Lewat hidung. Kalau lewat mulut, iya lepas lidahnya dong. Gak bisa. Oke. Memang sebaiknya lewat hidung ya. Yang lewat mulut itu nanti. Yang lewat mulut itu terapi ini. Terapi jari. Ya, terapi jari ini. Iya betul, pas narik nafas, lidahnya sudah dilipat. Gitu ya. Oh teman-teman, ini biar bahagia. Yuk, biar bahagia. Kirain suara angin bawah. Oke. Yuk, bismillah. Siap ya? Ulang sekali lagi. Mau ulang sekali lagi? Sekali lagi ya. Sekali lagi, biar bener. Kalau nggak bener nanti hasilnya nggak maksimal.
Yuk, lipat lidahnya. Pokoknya lipat terus lidahnya. Yuk, 1, 2, 3 lipat. Tutup gigi, tutup mulut. Yuk, saya hitung ya. Tarik nafas 5 hitungan sambil zikiran dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan di perut. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat hidung. 1, 2, 3. Pelan-pelan. 4, 5. Yuk, yang mau muntah silakan dimuntahkan. Jangan ditahan. Oke, nah sekarang baru kita tutup komentarnya. Terapi ini disarankan duduk, betul. Disarankan duduk dan rileks posisinya. Ada yang sendawa, ada yang mual, ada yang merinding. Oke, mudah-mudahan reaksinya positif ya. Positif semua. Bismillah. Langsung ngantuk. Yang ngantuk jangan tidur dulu. Yang ngantuk jangan tidur dulu. Saya izin untuk mematikan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang gatel jarinya mau ngetik, ya, mau ketawa. Ketawa kenapa Kak Gio? Yuk, yang gatel mau komentar silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti. Ya, silakan pindah ke akun Coach Mufti. Kalau yang mau komentar, tapi teman-teman yang ingin fokus tanpa komentar yang aneh-aneh silakan bisa pindah ke akun Terapi Langit. Yuk teman-teman, kita akan memberikan terapi Enerpos namanya, energi positif ke dalam diri kita. Ya, ke dalam diri kita mengucapkan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang membangun semangat diri kita ya. Dengan kita mengucapkan dengan tulus ikhlas. Ya, teman-teman silakan pegang sini ya, jantungnya dulu. Arah jantung. Teman-teman tahu letak jantung? Tahu ya, di dada kiri. Dada kiri. Enggak harus tepat juga gitu. Silakan rasakan denyut jantungnya. Ini tujuannya adalah untuk mensyukuri sebetulnya ya, bahwa kita masih, alhamdulillah Allah masih berikan karunia jantung yang mungkin walaupun ada keluhan, ya alhamdulillah kita merasa sehat dulu yang paling penting. Kita merasa sehat, merasa baik-baik saja. Karena kekuatan positif feeling itu merasa positif itu jauh lebih tingkat lebih tinggi di atasnya positive thinking. Positive thinking itu kan berpikir positif ya. Tapi di atasnya lagi itu ada positive feeling. Merasa alhamdulillah baik-baik saja, sehat-sehat saja gitu. Bukan berarti kemudian nggak pernah check up dokter, bukan berarti kemudian meremehkan kehidupan ini, tidak. Tapi yang paling penting merasa dulu. Insya Allah nanti akan benar-benar Allah sehatkan. Yuk pegang jantungnya sebelah kiri. Terus kemudian ya rasakan denyutnya, rasakan detaknya. Kalau belum terasa mungkin ya bisa jadi lemak teman-teman terlalu tebel gitu ya. Jadi sampai nggak terasa detak jantungnya. Itu tanda-tanda teman-teman harus olahraga. Ayo banyakin jalan, minimal jalan ya, jangan kebanyakan duduk, apalagi kebanyakan nangis. Ya, kalau nangis biasanya pengen rebahan, ya kan? Nggak ada orang nangis itu sambil lari-lari, ya kan? Aku sedih, ini suamiku nggak beres sambil lari-lari kan nggak ada. Ya. Nah maka, yuk teman-teman banyak gerak. Bismillah. Yuk pejamkan mata, jangan ngintip, ya, jangan liatin saya terus. Ayo tundukkan pandangan. Jangan liatin saya terus ya. Oke. Bismillah. Tutup mata, kemudian baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillah ya Allah. Aku sehat, aku bahagia. Aku kuat, aku tangguh. Aku manusia yang tangguh luar biasa. Allah menguatkan hatiku. Allah menguatkan jiwaku. Hidupku penuh dengan keajaiban. Hidupku penuh dengan rizki berlimpah. Rizki yang halal. Rizki yang berkah. Masalah hidupku menjauh. Sejauh-jauhnya. Allah mudahkan setiap hariku menjalani kehidupan dengan penuh keceriaan, dengan penuh kebahagiaan. Allah mencintaiku, aku mencintai Allah.
Aku mencintai Rasulullah. Aku mencintai keluargaku. Aku cinta diriku sendiri. Aku sayang diriku sendiri. Aku maafkan diriku di masa lalu yang pernah berbuat salah. Aku bertekad memperbaiki setiap kesalahanku menjadi kebaikan demi kebaikan. Aku bermanfaat bagi orang lain. Aku manusia yang berguna bagi agama ini. Aku menjadi kebanggaan orang tuaku kelak di akhirat. Aku menjadi insan yang penuh inspirasi dan menginspirasi orang lain. Hidupku bermanfaat luar biasa untuk agamaku. Aku penolong agama Islam. Aku pembela Islam. Aku pecinta Al-Quran. Aku manusia yang taat kepada Allah. Benar-benar taat. Aku membenci kemaksiatan. Allah mudahkan jalan ketaatanku. Bismillah ya Allah. Jadikan diri ini magnet keberlimpahan, magnet rizki, magnet kebaikan. Semua anugerah terindah mendekat kepadaku dengan begitu cepat. Ya Allah, malam ini ya Allah, aku siap menerima takdir indahmu ya Allah. Siap menerima anugerah terindahmu. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik nafas teman-teman, hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya teman-teman, buka mata silakan. Terus kemudian kita posisi berdoa ya. Teman-teman posisinya berdoa. Saya posisi tangannya seperti ini dan silakan teman-teman lihat telapak tangan saya. Tapi teman-teman posisinya berdoa ya. Posisinya berdoa. Kalau saya posisinya seperti ini. Yuk kita baca ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke kedua tangan. Kemudian tiupkan ke air yang sudah disiapkan. Kalau belum menyiapkan air nggak apa-apa. Terus kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk teman-teman diusap di dada dan perut. Kita baca ayat kursi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yuk tiupkan ke badan kita. Bismillah. Kemudian tiupkan ke air. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tarik atas teman-teman. Tarik ke atas. Sampai di dada, berhenti dulu. Ya, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada malam ini aku serahkan kepadamu ya Allah gangguan di dalam tubuh saya. Jika ada gangguan sihir, jika ada penyakit ain, jika ada gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, ya Allah, keluarkan melalui mulutku ya Allah, atau melalui arah yang Engkau kehendaki. Wahai jin terlaknat, aku perintahkan kepadamu, silahkan kamu keluar, bukan tempatmu ada di badanku. Aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Aku tidak ridho, aku tidak rela kamu menjadi sahabat di dalam hati dan jiwaku. Silakan keluar, wahai jin munafik, wahai jin kafir, wahai jin terkutuk. Ukhruj ya adu wallah. Tiupkan. Yuk tarik ke atas. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu batuk-batukan. Bismillah, Allah Akbar. Seperti menggenggam, buang ke depan. Bismillah, Allah Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Oke teman-teman, silakan mulai dari kaki ya. Kakinya boleh ditekuk, silakan, boleh dilipat. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengetuk-ngetuk dengan 4 jari kita ya. Ini misalkan telapak kaki. Diketuk-ketuk saja begini, bagian telapaknya. Yuk diketuk-ketuk, bismillah. Sambil sesekali jempolnya itu dipijit ya, diurut ke atas, keluar seperti ini. Misalnya ini jempol kaki ya, jari-jarinya silakan dipijit. Silakan. Sesekali pindah ke sini, ketuk-ketuk. Yuk sambil nyimak, dengarkan bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Tiupkan ya ke kedua telapak tangan, telapak kaki ya, kedua telapak kaki. Sambil terus dipukul-pukul teman-teman, ditepuk-tepuk. Kalau sendawa, ya kalau misalkan tiba-tiba sakit atau kesemutan, yuk terus ditepuk-tepuk. Ya tepuk-tepuk silakan sambil naik ke atas teman-teman ya, ke arah daerah betis ya, silakan betisnya masing-masing, silakan dipijit-pijit ya, dipijit-pijit silakan, dipijit-pijit sambil sekali ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuknya dengan kira-kira kerasnya seperti ini kedengeran ya. Tepuk-tepuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض Wahuwal azizul hakim. Yuk tiupkan ke betisnya. Tiupkan sambil ditepuk-tepuk terus-terus ya. Tepuk-tepuk naik ke lutut teman-teman. Lututnya silakan digenggam. Yang langsung ada reaksi. Reaksinya berupa sendawa, mual, muntah, batuk-batuk, bersin, gatal di beberapa bagian badan. Ada sesuatu yang mengganjal atau apapun reaksinya aneh-aneh ya. Silakan teman-teman jangan takut, lanjutkan. Silakan dipijat daerah lututnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiupkan ke lutut, ya, kedua lutut ya. Teman-teman silakan pegang ini daerah paha ya. Silakan dipegang-pegang, kemudian ditepuk-tepuk. Ya, ditepuk-tepuk. Ini juga tepuk-tepuk ini melancarkan aliran darah ya. Yang langsung mual silakan dimuntahkan. Langsung tarik ke atas. Kalau yang mual langsung tarik aja dari paha, tarik ke atas. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ucapkan ukhruj ya Allah. Keluar wahai musuh Allah. Batuk-batukan. Seperti itu. Yuk sekarang yang belum terasa silakan tepuk-tepuk pahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib. ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاقب. Tiupkan ke paha sambil ditepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau mulai mual langsung tarik aja ke atas dengan kedua tangan. Tarik ke atas sampai ditenggorokan. Bismillah, Allahu Akbar. Terus sekarang pinggang teman-teman ya, pinggang. Yuk, pinggang. Pinggang belakang. Ya, pinggang ya pasti belakang ya. Ada nggak pinggang di depan? Nggak ada lah. Oke, silakan teman-teman pinggangnya dipijat-pijat, diusap-usap, ditekan-tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan dulu ke tangan. Yuk, langsung diusap-usap. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Yuk, kalau langsung terasa mual, silakan dibuang ke depan ya, seperti ini. Dibuang ke depan, ke samping aja. Pokoknya diusap-usap saja. Bismillah.
Yuk sekarang ke perut ya, perut. Sekarang perutnya diusap bagian kanan kiri seperti ini teman ya, dipegang seperti ini, diusap ya kanan kirinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Tiupkan ke perut, kemudian tarik ke atas sampai tenggorokan, buang dengan batuk-batukan bismillah, Allahu Akbar, buang ke depan. Yuk naik sekarang ke sini, daerah ulu hati. Ya, diusap seperti ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Silakan tiupkan ke tangan, kemudian diusap ke dada, tarik atas, kemudian batuk-batukan. Kemudian teman-teman, yuk yang rasa ngantuk ya, pegang di sini kepala. Yang ngantuk banget luar biasa, pegang kepalanya dicengkram begini, sambil dipijit-pijit begini ya. Sambil dipijit yang rasa ngantuk luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Terus buang ke depan teman-teman. Buang ke depan seperti ini ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian tiupkan. Bismillah, Allah Akbar. Ke tangan, kemudian usapkan di wajah. Oke teman-teman, sekarang pundak. Pundak tepuk-tepuk ya. Pundak tepuk-tepuk. Silakan. Pundak tepuk-tepuk ya. Dengarkan baik-baik suara azan ini. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, ukhruj ya Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Kalian keluar, silakan kalian keluar. Wahai jin terlaknat yang ada di badan saudaraku. Wahai gangguan sihir, sihir kalian keluar, kembalilah kepada tukang-tukang sihir yang mengirimkan kalian. Wahai jin terlaknat, jin dasim, jin khodam, jin nasab, keluarlah sebelum kalian dihancurkan ayat-ayat Allah. Allah hancurkan dengan perantara suara azan ini. Silakan sambil ditepuk-tepuk kanan kiri teman-teman, gantian ya, kanan kiri, pundak belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiupkan ke tangan, sambil tepuk-tepuk lagi, kanan kiri, gantian. Kalau nyampe dua-duanya boleh. Seperti ini ya. Terus teman-teman silakan bawah ketiak ya. Bawah ketiak, tepuk-tepuk silakan. Boleh gantian, boleh barengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Allahumma rabbana adhhibil ba'sa ishi wa anta syafi. La shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Silakan teman-teman bisa diminum airnya ya. Betisnya sakit, ketarik, pindah gerak di perut. Ya, perutnya silakan diusap. Ya, kalau pindah-pindah ikuti, begitu pindah langsung diusap, kemudian seperti gerakan mencabut teman-teman ya. Niatkan seperti mencabut apa yang di dalam badan kita. Bismillah, Allahu Akbar, kemudian buang ke depan. Bismillah, Allahu Akbar, buang ke depan, tiupkan dulu. Bismillah, Allahu Akbar, buang ke depan. Misalnya tadi ya, dari betis, kemudian naik ke perut, ya diikuti saja geraknya kemana. Misalnya di perut nih, Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, kemudian cabut, buang. Seperti itu ya. Ya, yang masih ada reaksi silakan. Ya, silakan komentar yang masih ada reaksi. Saya izin ambil minum dulu ya. Silakan komentar. Pas pinggang mual banget. Ya, berarti pinggangnya itu ada masalah, teman-teman ya. Pinggangnya ada masalah, silakan bisa silakan pinggangnya bisa diulang. Yang masih ada ganjalan di daerah tertentu, pinggang dicabut jadi panas. Dicabut lagi berkali-kali. Jadi gini, Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Nah, letakkan di daerah yang tadi teman-teman rasakan. Misalkan mana? Kaki, di betis, di paha, pinggang. Ya. Jadi kita kenapa sih kemudian kita telusuri dari telapak kaki, ya dari telapak kaki sampai naik ke atas, itu untuk mengecek di mana kira-kira kalau misalkan ada gangguan sihir atau jin, di daerah mana. Karena setiap orang itu beda-beda. Ya. Pas pegang paha nangis, ya berarti kemungkinan di situ. Pas pegang betis sakit, pas pegang pinggang, leher mengganjal, ya berarti itu di situ. Berarti teman-teman sekarang fokusnya di situ ya. Sekarang kita lanjut ya. Ini yang belum tuntas. Ya silakan. Telapak tangan gatal, tepuk-tepuk telapak tangan. Ulu hati berarti diusap ini. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Ya teman-teman ikuti ya. Kita niatkan minta tolong kepada Allah untuk mencabut, mengeluarkan gangguan sihir melalui ayat-ayat Allah. Ya, ikuti ya. Ikuti teman-teman yang masih ganjel ya. Berdoa. Ya, ruqyahnya ini setiap pagi dan malam. Kalau pagi jam 6 WIB, kalau malam jam 20 WIB. Yuk, bismillah. Teman-teman. Bentar. Silakan kedua tangan. Ya.
Ingat-ingat tadi reaksinya di mana? Yang sakitnya di pinggang silakan nanti oles di pinggang. Yang sakitnya di betis silakan diusap di betis gitu ya. Nggak apa-apa, sudah batal nggak apa-apa. Yuk silakan bismillah. Allahu Akbar. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Kalau semua usapkan di semuanya. Bismillahilladzi. Ikuti ucapan saya teman-teman. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Nah, sekarang letakkan di daerah yang tadi reaksi. Misalkan di betis, letakkan, kemudian tepuk-tepuk, tiupkan, cabut. Seperti itu, buang. Nanti biasanya langsung mual, langsung muntah. Ya. Letakkan di daerah yang tadi sakit. Yang tadi reaksi, yang tadi panas, pegel, misalkan di pinggang, yuk letakkan pinggang. Kalau yang kepala, letakkan di tengkuk sini. Di ini. Dipijat-pijat. Bismillah. Teman-teman, yang belum minum silakan diminum dulu 3 kali tegukan. Ya, tegukan pertama bismillah. Dengan tangan kanan ya, teman-teman ya. Jangan pakai tangan kiri. Dengan tangan kanan. Bismillah. Kemudian alhamdulillah. Kemudian bismillah yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Kalau sendawa terus, iya betul. Ruqyahnya setiap malam dan pagi, Kak. Malam jam 20, pagi jam 6. Yuk, yang ganjal dadanya ucapkan seperti tadi ya. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Terus kemudian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian, bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Kemudian yuk letakkan di daerah yang sakit tadi. Misalkan di mana? Di pundak, tepuk-tepuk saja. Bismillah Allahu Akbar, buang. Bismillah Allahu Akbar, buang. Kemudian sini Bismillah Allahu Akbar, buang. Gitu. Kemudian daerah pinggang misalkan sakit. Bismillah Allahu Akbar. Kalau di sini diusap saja di dada, masih di leher, tenggorokan. Bismillah Allahu Akbar. Kak Rina, mau berobat bagaimana caranya? Ya ini, ikuti Kak. Ikuti tayangan ini rutin. Jam 20 WIB dan jam 6 WIB pagi ya. Pagi jam 6, malam jam 20. Atau silakan nanti japri. Dan teman-teman kalau ingin ikut terapi, silakan teman-teman masuk ke dalam grupnya. Kita juga menyediakan terapi melalui grup gratis. Kalau sendawa itu ya bagian dari reaksi ya teman-teman. Itu bagian dari proses gangguan yang keluar, leher kenceng karena lagi batuk. Ya mudah-mudahan nanti Allah sembuhkan ya. Badan jadi lemas, nggak ada tenaga. Ya itu biasanya keluar tuh, ada suatu yang energi yang negatif keluar sehingga badan kita lemas. Karena selama ini badan kita bertenaga itu karena disuplai apa? Gangguan jin, kemungkinan. Semenjak ikut ruqyah kaki tambah sakit, bagus Kak Rian. Itu merupakan pertanda adanya reaksi. Terus saja dilanjutkan, jangan malah berhenti. Kalau berhenti, nanti seolah-olah sembuh ya. Padahal itu ada gangguan jin yang kemungkinan nanti akan menyerang daerah lain. Atau minimal teman-teman merasakan malas ibadah. Itu gangguan paling parah ketika malas ibadah. Ya Alhamdulillah teman-teman yang sudah muntah. Kalau yang belum muntah, itu kalau nggak ada reaksi apa-apa, bisa jadi nggak ada gangguan. Yang pertama, bisa jadi yang kedua, memang teman-teman perlu rutin mempraktikkan terapinya. Kalau susah tidur, terapinya apa? Terapinya ya ini, terapi ikut ruqyah ya. Ikut ruqyah, ya kan? Nah, begitu teman-teman Kak Rian, yuk dikuatkan lagi ibadahnya. Ya. Dikuatkan lagi ibadahnya, ikuti rutin terapinya, insya Allah nanti kakinya sembuh gitu. Tiap hari meriang. Oh, siap Kak Rita. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Garam ruqyah bisa untuk kaki pecah-pecah, silakan untuk direndam ya ke almat dengan air hangat
gitu. Ada yang lempar semacam batu di atap, yuk balas lempar. Lempar dengan ayat kursi, cipratkan, bacakan ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, tiupkan, kemudian cipratkan ke atas, ciprat gitu. Ya, terima kasih doanya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, ini ketawa kenapa ini Kak Only? Saya kok jadi mampet ya? Ternyata saya juga perlu diruqyah. Jangan dikira tukang ruqyah itu nggak butuh diruqyah. Perlu diruqyah juga. Oke teman-teman, ada yang belum masuk ke dalam grup, ada yang pingin masuk ke dalam grup. Yuk, yang iya aneh-aneh betul. Yang merasa malas ibadah dan merasa baik-baik saja, itu perlu diruqyah. Oke? Kalau muntah, itu memang kemungkinan pertanda adanya gangguan sihir atau jin. Madu hitam, saya tidak sedia madu hitam ya, Kak Titi Sindrijati. Kalau punya madu hitam bagus sebetulnya, silakan boleh diminum, boleh dicampur dengan air. Itu. Asal jangan dicampur dengan kebatilan. Dicampurlah dengan air, begitu ya. Oke, teman-teman, masuk ke dalam grup yuk. Yang siapa di sini yang belum masuk ke dalam grup? Ngacung, angkat tangan, berkeringat, badan terasa panas. Ya, mudah-mudahan lemaknya terbakar. Mudah-mudahan selama mengikuti ruqyah, teman-teman jadi ini ya, lebih sehat, membakar lemak begitu, karena keringetan. Ada yang kemudian timbangannya geser kiri ketika ikut ruqyah, lumayan, nggak perlu herbal macam-macam ya. Oke, yang belum masuk ke dalam grup, caranya begini. Kalau madu kelulut, iya bagus itu. Madu hitam bagus sebetulnya. Kapan-kapan kita sedia ya. Terlambat mengikuti. Wah, push up yang terlambat. Mandi garam ruqyah pakai sabun. Boleh setelah itu dibasuh dengan sabun. Iya, lemaknya menumpuk. Yuk, hancurkan dengan ruqyah. Kalau dari Malaysia boleh masuk? Boleh sekali. Bahkan dari Eropa juga boleh. Dari Prancis silahkan. Ya. Dari manapun bebas. Selamat datang saudaraku dari seluruh penjuru dunia. Saya bahagia sekali banyak mengenal saudara-saudara yang baru. Air ruqyah dikasihkan ke suami. Boleh silakan biar suami makin kelepak-kelepak. Begitu ya. Tidak mudah aneh-aneh. Oke, yang masuk ke dalam grup, ada yang mau masuk ke dalam grup. Caranya begini teman-teman. Ya, yang mau masuk ke dalam grup silakan pencet sebelah kiri atas. Dipencet, klik. Nah, muncul begini. Ini ada foto saya. Tolong jangan dilihat lama-lama. Silakan dipencet saja foto saya. Terus kemudian di sini, di sini teman-teman kalau mau konsultasi silakan DM ya. DM. Kalau minum air baca ayat apa? Kalau diniatkan untuk ruqyah, silakan dibaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Oh, herbal bidara, Kak Titi. Untuk apa nih Kak Titi? Oh ya sudah, tinggal dikonsumsi Kak Titi. Nah, teman-teman kalau mau konsultasi silakan di sini. Pusing ya. Oke, yang pusing mudah-mudahan Allah sembuhkan. Mudah-mudahan itu reaksi keluarnya. Reaksi keluarnya gangguan jin, gangguan sihir itu kemungkinan macam-macam ya. Bisa lapar, bisa pusing, bisa sendawa, batuk begitu. Nah, maka teman-teman yuk masuk ke dalam grup untuk menuntaskan terapinya. Kunjungi profil, kemudian di situ ada tulisan terapi langit. Baca buku terapi langit malah mengantuk. Iya, itu godaannya. Karena di situ ya jangan terlalu menghayati foto profilnya ya. Karena membaca buku terapi langit ini membaca kebaikan. Di sini kita ngajak teman-teman untuk takwa kepada Allah ya, untuk zikir, untuk istighfar. Nah, teman-teman yang serumnya masih proses Kak Kustannya. Insyaallah Oktober kita stoknya full. Ya, bismillah. Teman-teman yang ingin terapinya full, 7 metode bisa memiliki buku ini. Oke guys ya. Kayaknya agak gaul ya kalau pakai bahasa guys ya. Air pahit. Oke, disyukuri saja Kak guys. Ya, mari kita bersyukur guys ya. Air pahit itu pertanda kemungkinan adanya gangguan sihir. Oke, yang mau masuk ke dalam grup di situ ada tulisan terapi langit ya, terapilangit.com, klik saja, dipencet saja. Bismillah. Nah, ini ya, yang paling atas silakan diklik ya guys.
Ini memaksakan kita nggak usah gais-gaisan, orang orang deso kayak gini kok mukanya tampang deso pakai gais-gaisan gaya tenan gitu ya. Nggak usah gaya, yang biasa saja. Oke? Monggo silakan teman-teman semuanya ya, atau pakai bahasa medok. Ya, jadi silakan teman-teman masuk ke dalam grupnya, monggo silakan, di sini ada grup ya. Grup atau pakai bahasa ngapak ya. Grup sing kaya kie ya, kaya kie grupe, monggo pinarak masuk ke dalam grup di sini. Terus kemudian ada yang mau bimbingan bisnis, kita membangun kekuatan finansial untuk kepentingan aset dunia akhirat. Nyongnya kencot, wah Kak Devan nggak tahu kencot ya. Aja kayak kue lah, kayak forum go kaum muslimin pada ya. Aja pada kayak kue, oke? Hatur nuhun atas ibak acan. Kumaha damang? Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Saya tadi mau ngapain? Oh, tanya buku. Bukunya ini 167, teman-teman ya. Wismadiang. Oke, teman, ini banyak orang Banyumas ya. Yang orang Banyumas ngacung dong. Teman-teman, ini buku. Oh, bisa dong Kak Rita. Fasih saya. Orang ngapak, orang kepenak. Iya, bener pisan. Ya, aku bener pisan. Ini udah campuran saya kan udah ngapak, saya udah punah, teman-teman ya. Iya, saya dulu di Cilacap. Bahasa Minang, bahasa Padang. Bahasa Padang gimana ya? Saya nggak tahu. Saya kalau dengerin percakapan orang kadang mudeng. Yuk, dimiliki bukunya. Yang ingin sehat, Cilacapnya Jeruk Legi Kak Devanka. Daerah Jeruk Legi. Tuh kan, jadi pada pamit kan gara-gara kita ngomongnya pakai bahasa planet. Ayo, ya teman-teman jangan salah paham ya. Ini memang saya agak gaje gitu. Tujuannya apa? Ini terapi bahagia teman-teman. Ya. Oke, oh Nusa Wungu. Oh ya, salam kenal Mas Ahmad Zahidin. Ya, aliran ngapakisme. 167 teman-teman akan dapat buku yang full color di sini. Full color ya, bukan full color. Kalau color itu celana. Ini bahasa Inggris. Full color begitu. Pengucapannya harus fasih. Ya, full color, bukan full color ya. Ini berisi apa nih? Tulisan-tulisan, terus kemudian ada gambarnya juga. Insya Allah ini untuk terapi berbagai macam masalah kehidupan. Ada penghalang rezeki, ada konflik keluarga, ada hambatan karir. Teman-teman yang punya hutang, ada yang punya hutang di sini, yuk ngaku. Yang punya hutang sebenarnya nggak usah ngaku, kelihatan sih. Ya kelihatan dari foto profilnya aja mencerminkan. Ya, color artinya warna, betul. Full color artinya full dengan warna-warna, gitu ya. Seperti warna-warninya kehidupan Anda semuanya. Acie. Nah, teman-teman yang ingin lunas hutang, ya sangat cocok memiliki buku ini. Silakan bisa. Wow, wong Purbalingga, kepriwe kabare Mas Dwi Sutanto. Alhamdulillah. Moga-moga sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin. Teman-teman yang berminat menjadi reseller ya, yang ingin membangun bisnis dunia akhirat, insya Allah ya. Wah, ternyata banyak kita satu spesies ya. Satu spesies, kok spesies sih? Satu habitat. Satu habitat. Habitat Barling Mas cakep ya. Yuk, Barling Mas cakep. Orang Padang tinggal di Cilacap. Pasti sudah belajar ngapak ya. Cilacap, Sugihan, Kroya, yuk. Mangkat. Purwokerto, Banyumas. Sedekan penuh ya, kolbak kayak. Kok kolbak sih? Angkot, yuk. Teman-teman yang mau membangun bisnis bareng-bareng, kita membuka reseller ya. Kita membuka reseller. Jadi teman-teman, oh ya ternyata banyak wong Cilacap, alhamdulillah. Bahagia saya ketemu makhluk-makhluk yang sejenis. Ya, makhluk-makhluk yang lucu-lucu. Kepriwe kabare kaki samidi. Teman-teman tahu ya kaki samidi ya? Yang lucu-lucu itu. Saya yakin tahu semua lah. Teman-teman yuk kita bangun kekuatan ekonomi finansial ya. Insya Allah ini bisa untuk bermanfaat untuk melunasi hutang ya. Produknya. Oh ya,
pakai sabunnya enak di wajah. Alhamdulillah. Memang bagus. Ini kandungannya kolagen. Oh, nggak ngerti ya? Oh ya, Kak Pasaman. Ya, ini dari planet lain. Yang dari planet lain, mohon maaf ya. Ini karena memang, oh Mukidi. Bukan Mukidi, Samidi. Kalau yang Cilacap itu Samidi namanya. Teman-teman, ya. Ini jadi ngakak terus. Kita bisa menjual produk sabun. Cara beli sabunnya, ini sabunnya mahal ya teman-teman ya. Bukan untuk apa? Mereka yang apa istilahnya tidak membutuhkan perawatan, tapi ini memang sabun terapi begitu. Nah, untuk konsumen itu di harga 49, teman-teman bisa CO di sini. Bisa CO nang keranjang kuning ya, di keranjang kuning Kakak. Keranjang kuningnya itu di sini di belanja. Kemudian diklik ya, kliknya pakai Q, diklik begitu. Kemudian silakan teman-teman cari sabunnya. Sabunnya ada di mana ya? Oh, silakan di scroll sendiri ya. Silakan di scroll. Sabunnya aroma apa ya? Sebentar. Aroma apel. Saya lupa. Padahal saya yang bikin loh. Karena saya kebanyakan formula yang oh ya, aroma apel betul. Ya, aroma apel. Teman-teman yang ingin bergabung menjadi reseller ya, silakan. Masih belum dikasih resi. Oh ya, Kak Lina silakan nanti iya betul pakai kol-kolah. Silakan Kak Lina bisa kontak admin ya. Insya Allah nanti diberikan resi. Jadi paket reseller kita, insya Allah kita akan manfaatkan 5 paket teman-teman ya. 5 paket. Siap? Ya, yang terbaik memang dipakai untuk sendiri dulu. Reseller itu belanja ada 5 paket. Kalau nggak punya modal, bagaimana kalau nggak punya modal teman-teman? Ya, selamat merenungi nasib ya. Kalau yang belum punya modal. Banyak istighfar, insya Allah nanti Allah datangkan modal dari berbagai arah yang tidak kita sangka-sangka. Banyak istighfar. Hafalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Aroma apel busanya nggak banyak kah? Iya, kalau sebenarnya memang itu seimbang ya. Artinya kalau busanya terlalu banyak juga nggak bagus. Begitu. Karena ini memang herbal organik. Terus kemudian paket yang paling murah itu 167 cukup dengan memiliki bukunya. Ya, cukup dengan memiliki bukunya ada di showcase akun kami. Ini teman-teman dapat produk dengan diskon 7%. Nanti bisa dijual lagi. Nah, paling tinggi paketnya platinum ya teman-teman, di angka 1,2 juta. Nggak usah teman-teman sampai keluarkan 1,2 miliar. Karena cukup dengan 1,2 juta saja teman-teman bisa mendapatkan diskon hingga 50% dan masuk ke dalam grup khusus pembinaan. Diajari sampai benar-benar jualannya laris manis. Semanis siapa? Semanis teh manis dong. Nanti dikira semanis kalian. Enggak, saya tidak segombal itu teman-teman. Ya, karena hatiku hanya untuk orang-orang yang sedang kujaga hatinya. Oke? Saya tidak terbiasa menggombali orang-orang yang tidak saya kenal. Begitu ya. Nah, maka teman-teman diajari sampai bisa jualan laris manis ya, semanis teh manis. Terus kemudian diskonnya 50%. Itu 1,2 juta dan nanti teman-teman nanti masuk ke dalam website, namanya masuk ke dalam website dan otomatis nanti potensi penjualannya lebih kenceng. Karena apa? Karena banyak pengunjung website kami begitu. Siapa tahu ada orang konsumen yang ingin beli di daerah terdekatnya. Nah, kebetulan teman-teman jadi agen di situ. Nah, nanti konsumen bisa jadi beli langsung ke teman-teman. Begitu ya. Kepala saya suka pusing. Kalau suka pusing ya dilanjutkan ya. Kan suka tuh. Kalau suka ya dilanjutkan aja. Mungkin bahasanya diperbaiki ya. Kepala saya pusing. Ya, kalau pusing dicek dulu Kak Pipit ya. Siapa tahu ada sesuatu yang aneh-aneh. Kalau tidak ada gangguan secara medis bisa jadi ada gangguan non medis. Ya, ada gangguan non medis. Kak Naura silakan japri ya kalau minat menjadi agen. Ya, yang minat menjadi agen silakan japri. Oh, endas. Jangan pakai bahasa endas lah.
Kok lucu sekali ya, bahasa ngapak ini emang lucu banget. Oh ya, terima kasih teman-teman. Yang mau pamit silahkan pamit. Saya masih ada waktu sekitar 29,5 detik lagi ya. Saya ada waktu sekitar 29,3 detik lagi. Insya Allah saya akan pamit teman-teman. Yang berminat menjadi agen, silakan teman-teman japri. Cara japri tahu ya? Cara japri masa orang ngerti? Kepriwe sih? Jadi wong. Teman-teman, orang ngerti japri, ada yang tidak paham cara menjapri. Japri adalah sebuah kegiatan. Ini kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Japri ini adalah sebuah kegiatan mengirimkan pesan dari diri sendiri kepada orang lain dengan cara menggerakkan jari-jari tangan kita menuju sudut kiri atas di sini, kemudian kita tekan. Nah, inilah kegiatan yang sangat bermanfaat, insya Allah, karena akan membantu menyelesaikan masalah hidup kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Oke, di sini silakan klik. Nah, di sini japri nih. Oke, silakan ya. Oke, saya izin pamit karena waktunya sudah habis ya. Saya masih punya waktu 3 detik lagi bagi teman-teman. Kak Mimi Gemoy kok tahu bahasa ini juga. Pesan produknya dengan admin Heni. Silakan Kak Yuni. Insya Allah itu termasuk admin kami ya. Kapan serumnya Ridi? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat membuat hati terenyuh karena saya juga masih menunggu jawaban dari pabrik kami. Insya Allah sekitar Oktober ini paling lambat nanti stoknya sudah bejibun. Wow, wong Tegal Kak Elino, alhamdulillah. Tegal ya. Terima kasih teman-teman ya. Ya, silakan DM konsultasi mau diagnosa penyakit, mau curhat masalah masalah hati, asal jangan curhat masalah ini ya, masalah zodiak atau baca khodam begitu. Atau buka aura. Ini hati-hati dengan perdukunan semacam ini. Enggak sampai Oktober kok. Ini masih kapan sih? Ya insya Allah sebentar lagi lah. Cara jadi agen, Kak Khair, Kak Baik, Khair ini baik ya. Kak Khair silakan bisa DM. Caranya adalah dengan stok produk. Stok produk nanti kita bina dengan sebaik-baik pembinaan. Dengan penuh kesabaran. Aku japri rika ora dibales. Udu ora dibales. Bekayune yo udu ora dibales tetapi durung dibales, yo tolonglah. Oke teman-teman, bismillah, saya izin pamit. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah dan manfaat. Jika ada kesia-siaan dalam perkataan kita ataupun perbuatan, mudah-mudahan Allah ampuni semua ini hanya karena kekhilafan kita. Hanya karena kita memang manusia biasa yang tidak bisa selamanya serius begitu ya. Hidup ini jangan dibuat serius. Yang serius itu hanya untuk urusan ibadah kepada Allah, ini harus serius, baca Al-Quran serius, sholat serius. Tapi menghadapi dunia, ayo dengan slow, dengan santai. Setuju ya teman-teman? Sampai ketemu besok pagi jam 6 ya. Awas kalau nggak on air lagi, awas. Saya catat ya. Saya anggap tidak hadir karena alpa. Nanti kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Biar teman-teman dihukum, maju ke depan kelas, nyanyi Garuda Pancasila. Oke? Sambil push up. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ahad jam 6.30. Betul, Ahad jam 6.30. Oke teman-teman, salam sukses dunia akhirat. Sehat teman-teman, lunas hutangnya. Semoga hutangnya nggak nambah tetapi berkurang ya. Amin ya rabbal alamin.